Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Rosameka dari kelas 12-8 SMA Negeri 1 Palimanan. Saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa gerakan 30 September PKI. Peristiwa gerakan 30 September atau yang sering dikenal dengan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini berlangsung pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober tahun 1965. Dalam peristiwa ini, sekelompok pasukan menculik dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat serta beberapa orang lainnya. Peristiwa ini dianggap sebagai upaya kudeta yang kemudian dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar, bahkan diklaim sebagai partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah, serta mengendalikan berbagai organisasi buruh dan petani. Namun, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu sedang tidak stabil. Ekonomi mengalami penurunan drastis akibat inflasi tinggi, korupsi, serta menurunnya cadangan devisa negara. Sementara itu, di bidang politik, PKI mulai berusaha memperkuat pengaruhnya, salah satunya dengan mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu kelompok bersenjata yang terdiri dari buruh dan petani. Usulan ini mendapat penolakan keras dari para jenderal TNI Angkatan Darat yang menganggap PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Ketegangan antara PKI dan militer semakin meningkat, terutama setelah terjadi aksi perebutan tanah oleh petani dan penyitaan perusahaan asing oleh buruh. PKI mencoba menjaga hubungan baik dengan angkatan bersenjata, namun perbedaan kepentingan tetap memicu ketidakpercayaan di antara keduanya. Hingga akhirnya, pada malam 30 September tahun 1965, sekelompok pasukan yang menanamkan diri mereka sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal serta 1 perwira lainnya. Para korbannya yaitu yang pertama Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan yang ketujuh Letu Pierre Tendian. Mereka kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dibunuh secara tragis. Keesokan paginya, tanggal 1 Oktober 1965, kelompok ini mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan melalui siaran radio. Namun, gerakan ini segera ditindak oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat atau Komando Strategis Angkatan Darat. Soeharto dengan cepat mengendalikan situasi dan mengambil alih komando militer. Dalam beberapa hari setelah peristiwa ini, PKI dituduh sebagai dalang utama di balik G30S. Pemerintah segera melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Gelombang penangkapan dan eksekusi terjadi di berbagai daerah, menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban dalam pembersihan anti-komunis yang terjadi setelahnya. Peristiwa G30 SPKI juga menjadi titik balik dalam politik Indonesia. Presiden Soekarno semakin kehilangan kekuasaannya. Pada tahun 1967, ia secara resmi digantikan oleh Soeharto sebagai presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan awal dari Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama hingga lebih dari 3 dekade. Hingga saat ini, peristiwa G30 SPKI masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa pihak meyakini bahwa memang dalang utama, sementara yang lain berpendapat bahwa ada faktor-faktor lain, termasuk persaingan internal dalam militer dan campur tangan asing. Namun, yang jelas, G30 SPKI menjadi peristiwa yang membawa dampak besar bagi sejarah Indonesia, mengubah jalannya pemerintahan, serta meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.